Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Amelia Ramadhani dan Rizka Aguslia Dewi akan mempresentasikan mengenai melindungi, memulihkan, mempromosikan penggunaan ekosistem terestrial yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan serta membalikan degradasi lahan, dan yang terakhir adalah menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Sustainable Development Goals. Salah satu rencana SDGs adalah pada nomor 15, yaitu melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem terestrial yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan serta membalikan degradasi lahan, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Ada 4 topik yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu ekosistem terestrial, hutan, penggurunan, dan degradasi lahan, serta keanekaragaman hayati. Apa yang sedang terjadi? Yang pertama yaitu ekosistem terestrial. Ekosistem darat atau terestrial adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Pada tahun 2014, hampir setengah dari 24 negara telah melindungi kawasan darat dengan total hampir 3,2 juta kilometer persegi dan mencakup 13,9% dari luas daratan di negara-negara tersebut. Hutan. Sekitar 1,6 miliar orang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka, termasuk 70 juta masyarakat adat. Hutan adalah rumah bagi lebih dari 80% dari semua spesies hewan, tumbuhan, dan serangga darat. Antara 2010 dan 2015, hutan kehilangan 3,3 juta hektar kawasan hutan. Lalu, degradasi lahan telah menurunkan produktivitas di 23% dari luas daratan global. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, karena adanya peningkatan konsentrasi GRK atau gas rumah kaca, maka ada salah satu mekanisme yang dapat kita lakukan, yang bernama Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation atau RDD. Lalu selanjutnya ada upaya pemerintah untuk mengelola hutan. Yang pertama, pemberantasan pembalakan liar, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, restrukturisasi industri kehutanan, penilaian sumber daya hutan, moratorium konversi hutan alam, program kehutanan nasional, penanganan land tenure, rekalkulasi tegakan, sistem pengelolaan hutan, dan yang terakhir adalah desentralisasi pengelolaan hutan. Lalu, upaya di tingkat lokal. Pada upaya tingkat lokal, salah satunya adalah menjaga dan melestarikan hutan yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat lokal. Misalnya, adanya kosmologi Pangale di Sulawesi Tengah yang memandang bahwa tanah, sungai, hewan, dan tumbuhan sebagai satu kesatuan dengan manusia. Saya Amelia Ramadhani akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Selanjutnya adalah what happened. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut akan kami lampirkan fakta-fakta mengenai penggurunan dan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah penggurunan. Hilangnya lahan garapan diperkirakan 30-35 kali lipat dari angka historis. Akibat kekeringan dan penggurunan, 12 juta hektar hilang setiap tahunnya, atau 23 hektar per menit. Dalam suatu tahun, 20 juta ton biji-bijian bisa saja ditanam. 74% masyarakat miskin secara langsung dipengaruhi oleh degradasi lahan secara global. Kehilangan dan kerusakan habitat sebagian besar disebabkan oleh tindakan manusia yang telah mengurangi keutuhan habitat darat global sebesar 30% dibandingkan dengan garis dasar yang tidak terpengaruh. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati.
Perburuan gelap dan perdagangan satwa liar terus menggagalkan upaya konservasi. Dengan hampir 7.000 spesies hewan dan tumbuhan dilaporkan dalam perdagangan ilegal yang melibatkan 120 negara. Dari 8.000 jenis hewan yang diketahui, 8% punah dan 22% beresiko punah. Lebih dari 80.000 spesies pohon, kurang dari 1%, telah dipelajari untuk pemanfaatan potensial. Ikan menyediakan 20% protein hewani bagi sekitar 3 miliar orang. Namun, hanya 10 spesies yang menyediakan sekitar 30% perikanan tangkap laut dan 10 spesies menyediakan sekitar 50% produksi aquaculture. Lebih dari 80% makanan manusia disediakan oleh tumbuhan. Namun, hanya 3 tanaman serealia, yaitu beras, jagung, dan gandum yang menyediakan 60% asupan energi. Sebanyak 80% orang yang tinggal di daerah pedesaan di negara berkembang bergantung pada obat-obatan nabati tradisional untuk perawatan kesehatan dasar. Mikroorganisme dan invertebrata adalah kunci dari jasa ekosistem, tetapi kontribusinya masih kurang diketahui dan jarang diakui. Meskipun kawasan lindung sekarang mencakup 15% dari lingkungan darat dan air tawar dan 7% dari wilayah laut, kawasan tersebut hanya mencakup sebagian situs penting untuk keanekaragaman hayati dan belum sepenuhnya representatif secara ekologis dan dikelola secara efektif dan adil. Yang selanjutnya adalah what to do. Langkah apa sih yang harus diambil untuk mencegah dan menangani permasalahan ini? Yang pertama, penting untuk memahami apa yang terus berimplikasi pada penurunan ini dan menginternalisasi pengetahuan keanekaragaman hayati dalam pengambilan keputusan arus utama di sektor terkait keanekaragaman hayati. Menjembatani pengetahuan terkait keanekaragaman hayati yang ada dan memfasilitasi keterlibatan aktor lokal dalam proses pembangunan berkelanjutan juga merupakan hal yang penting. Yang kedua, pemerintah perlu menyediakan lingkungan yang memungkinkan untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti dan jalur perencanaan pembangunan. Hal ini didukung oleh data yang berkualitas tinggi, tepat waktu, dapat diandalkan dan terpilah, dengan cara yang memberdayakan semua aktor terkait untuk menjadi agen perubahan yang efektif dalam konteks mereka sendiri. Yang ketiga, pemerintah dapat bertukar wawasan dan pengalaman tentang inovasi dan solusi untuk mengatasi keanekaragaman hayati dan tantangan pembangunan. Hal ini dapat dieksplorasi melalui beragam jaringan pengetahuan dan kapasitas untuk memposisikan peran penting keanekaragaman hayati dalam transisi masyarakat yang muncul di semua sektor dan wilayah ekonomi. Hal ini dapat memanfaatkan investasi berdampak yang relevan dan bersifat jangka panjang, komunikasi, data, teknologi, dan sumber daya lain dengan cara menguntungkan model alam kita. Yang keempat, pemerintah dapat melakukan penilaian dan akuntansi model alam dan merumuskan tujuan untuk bekerja menuju neraca pembangunan dalam semua sektor kebijakan. Dibandingkan menyajikan gambaran statis, orang-orang dapat berpikir tentang neraca dinamis, di mana ekonomi yang seimbang dengan alam menghasilkan nilai ekologi, ekonomi, dan sosial sebanyak yang digunakan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.